wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama yang kita cintai, pula kita hormati, pula kita agungkan, para tuan-tuan guru kita, para muallim kita, wabil khusus habaibun al-kiram, guru-guru besar kita yang ada di hadapan kita, penceramah kita Al-Habib Toha Ibnu Ali Ibnu Abdurrahman As-Saggar, dan pula guru kita yang lagi menuju ke majelis ini Al-Habib Ahmad Ibnu Ali Ibnu Abdurrahman As-Saggar. Kita doakan para tuan-tuan guru kita, semoga Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah berkahi langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Pula yang hadir bersama kita para muallim, para mudarrisin, para hujjaj, para sepuh, para orang-orang tua dan ahli wilayah, kita doakan mereka semua, semoga Allah berikan panjang umur, keberkahan yang sempurna. Dan pula tadi ananda kita yang ulang tahun begitu lucu, begitu imut, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, yang bakti kepada Allah, bakti kepada Nabi, dan secara kelak menjadi wanita yang dijambakan oleh Fatimah Zahra. Amin ya rabbal alamin. Wa nakhusu bidzikri, yang kita khususkan guru kita bersama, yang kita cintai, pula kita hormati, yang mempunyai semangat yang begitu besar seperti gunung, Al-Habib Ahmad Syauqi Al-Habsyi, Al-Habib Ali Syauqi Al-Habsyi, pimpinan Majelis Ta'lim Madinatul Rasul. Kita doakan beliau, semoga Allah panjangkan umurnya, berikan kesehatan yang sempurna, sehingga bisa mendidik kita semua menuju Allah dan pula menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang hadir, terlihat dari kalangan bapak-bapak, pula anak-anak muda, sampai anak-anak kecil-kecil ikut-serta hadir. Mudah-mudahan kita tertulis dari golongan orang-orang yang diharapkan dari syafaat baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit ingin menyampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan pula berbagi menyampaikan ilmu, karena para tuan-tuan guru kita yang mulia begitu banyak yang akan menyampaikan ilmu di dalam rangka acara yang kita hadiri malam hari ini, yaitu Isra dan Mi'raj. Malam Isra sudah usai dan sudah lewat, akan tetapi wanginya Isra dan Mi'raj masih tercium dari zaman baginda Nabi Muhammad SAW sampai zaman yang dimana kita berada. Walaupun malam Isra 27 Rajab sudah lewat yang lalu, ila yaumina hada, wanginya masih tercium oleh lisan kita, mulut kita, dan masih disaksikan oleh mata kita. Maka dari itu, perjalanan Isra dan Mi'raj tidak perlu lagi diceritakan,
Karena saya yakin yang hadir semuanya minal muhibbin, yang setiap tahun pasti hadir Isra'an di sana atau Isra'an di sini, atau Isra'an dengan guru bulan atau guru bulan dengan mu'alim bulan atau mu'alim bulan dengan habib bulan atau habib bulan, mungkin kalau yang telinganya standby ada budak sudah pasti hafal hadirin, kecuali yang setengah-setengah matang walaupun 10 tahun ada apal-apal hadirin. Maka dari itu cerita Isra dan Mi'raj yang begitu panjang, cerita yang begitu luber, sangat luar biasa, yang dipenuhi dengan hikmah-hikmah yang sangat besar, pelajaran untuk kita selaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fakir ingin mengutip satu hikmah, yang dimana hikmah yang paling besar, yang paling tinggi di dalam hikmah Isra dan Mi'raj, bahkan di atas segala hikmah dan pelajaran dari Isra dan Mi'raj, tidaklah kecuali Allah ingin menunjukkan kepada Anda keagungan, kemuliaan, junjungan besar Nabi Muhammad. Sami'na minal hikam. Kita sering mendengarkan para tuan-tuan guru minal hikam hakada wa hakada wa hakada, begitu hebat menyampaikan. Cuma setelah Al-Fakir cerna dari cerita yang begitu panjang yang kita tahu, perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berapa banyak keajaiban yang Allah tunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad, linuriyahu min ayatina, keajaiban yang begitu besar. Di situ sering kita dengar baginda Nabi Muhammad adalah Isra bertemu dengan nenek pero kucel jelek bongkok amit-amit berhadiri. Dia melambaikan tangannya kepada Nabi. Lalu Nabi tidak menjawab. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, manhi, siapa itu? Lalu apa kata malaikat Jibril? Itu nenek-nenek rupanya dunia sudah rapuh, jelek, peot, bongkok, amit-amit, na'udzubillah, Tuhan na'udzubillah. Dengan berbagai banyak cerita melihat orang yang bunting, untuk bergerak ke kanan tidak bisa, untuk bergerak ke kiri tidak bisa, saking berat badan dan perutnya. Lalu ditanya, siapa itu ya Jibril? Mereka orang-orang yang memakan haknya anak-anak yatim zulman dengan secara dolim. Ini cerita yang berkepanjangan yang sangat luar biasa, yang selalu kita dengar ayuhal ikhwan setiap kita Isra'an masuk bulan Sya'ban malam 27, terus berlanjut sampai datangnya bulan puasa atau akhir Sya'ban. Itu yang sering kita dengar cerita yang sangat luar biasa. Tapi jangan lupa satu hal, hikmah. Di atas segala hikmah di dalam hikmah Isra dan Mi'raj, tidak ada lain kecuali Allah ingin menunjukkan kepada Anda wahai umat Muhammad kemuliaan kedudukan yang begitu tinggi, tiada tara, yang tidak ada bandingnya kemuliaan baginda Nabi Muhammad ibn Abdullah. Mari kita belajar sedikit di dalam ayat Isra. Di sini kita akan menemukan begitu agung, mulia, sempurna kedudukan Nabi kita Muhammad ibn Abdullah. Allah mulai ayat tersebut dengan kalimat tasbih, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram. Ingat, bukan dari mushola al-hidayah, dari masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini saya ingin menyampaikan pelajaran sedikit, bukan ceramah seperti tabligh akbar, pelajaran sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat dari ayat tersebut bahwa Allah ingin menunjukkan kepada Anda yang telah mendapatkan nikmat begitu besar, dari Anda lahir ke muka bumi oa-oa, Anda sudah tercantum dari golongan umat baginda Nabi Muhammad tanpa meminta dan memohon. Maka hak bagi kita selaku umatnya yang sudah mendapatkan luber nikmat kenikmatan yang tidak bisa dibilang. Walaupun Anda bersyukur kepala Anda di langit, kaki Anda di bumi, demi Allah, tidak akan bisa membalas jasanya Rasulullah. Lalu apa hak kita? Hak kita, ayuhal ummah, demi Allah, kenalilah begitu agungnya kedudukan baginda Nabi Muhammad.
Maka lihat Allah mulai ayat Isra dengan kalimat tasbih subhanalladzi dengan kalimat subhanallah. Sedangkan kita tahu barangkali kalau ada santri atau santriwati yang pernah nyantren, maka kita akan mengetahui kalimat tasbih yaitu subhanallah adatan pada adatnya diucapkan apabila kita terkagum-kagum melihat sesuatu yang menunjukkan keagungan Allah, maka kita ucapkan subhanallah. Ini ajaran di dalam Al-Quran. Sebelum kita masuk kepada ranah inilah pertunjukan Allah, Allah ingin menunjukkan kepada kita keagungan kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Tapi ini ajaran yang menunjukkan seorang muslim mukmin apabila melihat sesuatu menunjukkan tentang keagungan Allah, maka layaknya mengucapkan subhanallah. Bukan kayak orang-orang Betawi ada error sedikit melihat awan berlafaz Allah gelo eta awan anu gelo sia apa awan. Dan begitu berarti. Kalau kita melihat ke daerah Jawa Barat Sundawi, melihat awan berlafaz Allah, maka dia akan berkata buju punek man Allah makada. Siapa yang mengajarkan Anda itu? Al-Quran pedoman kita, Al-Quran kalamullah al-Malikil A'la mengajarkan kepada Anda. Lalu siapa yang mengajarkan kepada kita? Allahul Jalali wal Ikram. Sebagai tanda seorang muslim sejati, mukmin sejati, maka akan keluar dari mulutnya sesuatu yang indah, yang tidak ingin apapun yang keluar sepatah dua patah, yang tidak ada makna dan pula tidak mengandung pahala. Allah mengajarkan Anda bagaimana Anda bisa berbicara untuk mengeluarkan dari mulut Anda kalimat-kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik yang menghasilkan pahala yang sangat luar biasa. Maka Allah mengajarkan kepada kita ucapkanlah subhanallah. Lalu dari mana titiknya? Allah ingin menunjukkan Anda keagungan kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Ayuhal ikhwan, dengarkan baik-baik. Allah sang pencipta terkagum-kagum terhadap ciptaannya, terhadap bawahannya. Benar apa betul? Benar apa betul? Kalau anak kagum kepada bapaknya, itu umum dan itu normal. Kalau murid kagum terhadap gurunya, itu umum dan itu normal. Akan tetapi kalau orang tua kagum terhadap anaknya, ini yang dinamakan luar biasa. Kalau guru kagum terhadap muridnya, ini yang dinamakan luar biasa. Wa kaifa, bagaimana sang pencipta Allahul Rabbi wa Rabbukum terkagum-kagum terhadap hambanya yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi Muhammad. Dari mana kekaguman Allah? Allah ungkapkan di dalam ayat Isra. Lihat, Allah mulai dengan kalimat tasbih subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Allah mulai dengan kalimat tasbih yang menunjukkan kagumnya Allah terhadap Nabi kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup sampai di situ ya ikhwan. Lihat kalimat setelahnya asra, kata Allah subhanalladzi asra. Kalau kita yang belajar di pesantren atau yang taklim kita kuning akan memahami bahwa kalimat asra itu ada mustatirun yang tertutup, tidak terlihat domirnya, huwa kembali kepada Allah. Lalu kalau diartikan kepada bahasa Indonesia, bahasa Dayak itu apa? Yang tahu bahasa Indonesia. Kalau diartikan kepada bahasa Indonesia, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad bin Abdullah. Maha Suci Allah yang telah mengundang Muhammad bin Abdullah. Allah mengundang Nabi kita, Allah mengisrakan Nabi kita, tentu jauh. Kalau kita melirik kepada sejarah Nabi Musa alaihissalam, mempunyai kedudukan yang begitu hebat, kalimullah. Tapi Nabi Allah Musa meminta untuk berjumpa dengan Allah. Baginda Nabi Muhammad diminta luar biasa. Nabi Allah Musa meminta, kalau kita lihat kepada sejarah Nabi Allah Musa, ingin berjumpa dengan Allah. Arina wajhak ya Rabbi, tunjukkan kepada aku zatmu wahai Allah. 40 hari 40 malam ya tadarruk, minta nangis kepada Allah, ingin berjumpa dengan Allah. Meminta. Lalu Allah kabulkan, temukan aku di gunung Duri Sina. Berjalan Nabi Allah Musa ke gunung Duri Sina.
Lalu apa yang terjadi? Nah, kalau sampai ke letak yang dimana perjumpaan tersebut akan terjadi, Allah katakan ikhlana alaik, lepas sendalmu wahai Musa. Di sini PR dan titik Allah ingin menunjukkan pula keagungan baginda Nabi Muhammad. Ikhlana alaik ya Musa, lepas sendalmu wahai Musa. Kau berada di tempat yang suci, kau berada di tempat yang bersih, lepas sendalmu wahai Musa. Allahu Akbar. Lalu kalau kita kembalikan kepada Nabi kita, ayuhal ikhwan, apa yang terjadi? Yang terjadi, tak kala Rasulullah Uruj, yaitu Mi'raj, ke langit pertama sendal masih menempel di kaki. Langit kedua sendal masih menempel di kakinya. Langit ketiga sampai langit ketujuh terompas sendal Rasulullah masih menempel di kakinya yang mulia. Sehingga sampai ke Sidratul Muntaha. Bergaris yang dimana ujung setiap makhluk tidak ada yang bisa melebihi garis yang dinamakan Sidratul Muntaha illahu, yaitu Rasulullah. Apa yang terjadi? Tak kala sampai Sidratul Muntaha, ta'akhir Jibril, malaikat Jibril mundur. Kau tahu siapa Jibril? Yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Allah Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan Idris dan beberapa ala para nabi yang tahu hanyalah Allah yang menyampaikan malaikat Jibril, presidennya para malaikat Rahman. Ta'akhir, mundur ayuhal ikhwan. Lalu ditegur oleh baginda Nabi Muhammad, ya Jibril, kenapa engkau mundur? Kenapa engkau tidak ingin menemani aku? Bukannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kau menemani aku. Sampai langit pertama, kedua, ketujuh kau bersamaku. Lalu sekarang kenapa engkau ingin berpisah denganku? Lalu malaikat Jibril ingin mengajarkan kepada kita sungguh mulia dan teguh kedudukan Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril ya Muhammad? Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Antara kita wahai Muhammad sudah mempunyai kedudukan yang sudah ditentukan oleh Allah. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, lau khatutu khatwatan la wahidah lah taraktu. Kalau aku melangkah satu langkah, maka dari ujung ubun-ubunku sampai ujung kakiku, aku akan terbakar hangus. Al-maqam ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan Rasulullah. Ta'akhir Jibril. Malaikat Jibril mundur. Yang bisa hanya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Selama di dalam perjalanan melewati Sidratul Muntaha, sehingga terjadilah perjumpaan yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, sehingga terungkap dari mulut Rasulullah at-tahiyat, al-mubarakat, as-salawat, at-thayyibat lillah. Timbul balasan dari Allah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa tajjatil malaika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku lakum PR hadirin. Apa PR di sini? Tak kala perjumpaan terjadi, apakah kerompak masih menempel di kaki baginda Nabi Muhammad? Enggak. Kerompak tersebut menempel di kaki baginda Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa, Allah katakan ikhlana alaik, lepas sendalmu. Tapi baginda Nabi Muhammad sampai perjumpaan sendal masih menempel di kakinya yang mulia. Mungkin sebagian ikhwan saudara-saudara kita dari garis miring alias error selalu berkata jangan berlebih-lebihan memuji terompak Nabi, itu hanya sekedar sendal atau terompak. Na'udzubillah. Bagaimana kita tidak memuji sendal Nabi belak-belakan? Bagaimana kita tidak mengagungkan terompak baginda Nabi Muhammad untuk mengutip atau mengarang bagaimana keindahan keutamaan terompak sendal Nabi? Tidak ada ulama manapun minas salaf wal khalaf yang mampu untuk mengukir sedikit demi sedikit atau mujalladah karena kemuliaan yang sangat luar biasa. Maka dikatakan di dalam salah satu syair yang dikatakan oleh Imam Syekh Yusuf An-Nabhani, di dalam syairnya yang sangat luar biasa begitu panjang, yang mengandung keutamaan siapapun yang membawa gambar terompak Rasulullah. Salah satunya kalau berjalan dia akan diselamatkan di jalan-jalannya sampai pulang.
Kalau ditaruh di dalam rumahnya, insya Allah musibah, malapetaka, wabah, virus, corona, makiruna hilang. Kalau ditaruh di lemarinya, insya Allah itu tulus yang cepet jadi 2 juta, yang 2 juta jadi 10 juta, yang 10 juta dimalin sama tuyul, bagian duit lo ambil semuanya. Dari tadi gue ceramah bagian duit paling semangat dulu. Makanya kalau dikasih kaya susah, lalu lupa mandikan dulu habis. Jangan kaya dulu, biar Habib Syauqinya kaya dulu. Biar majelisnya berjalan dulu. Baru pada kaya ya. Karena udah kaya duluan, udah tahu. Jauh. Sholat tadi cuma duhur doang, yang lain sunat berarti. Itu repot kalau lu pada kaya melulu, tapi mudah-mudahan kaya berkah. Sampai mana tadi gue ceramah? Duit ikhlas itu sampai itu mengutip Syekh Yusuf An-Nabhani keutamaan bersamprong pada kita Nabi Muhammad. Ulama a'imah min ahli sunnah wal jamaah, alim kabir. Beliau memuji dengan syairnya yang sangat luar biasa, sehingga di dalam salah satu ucapannya, ala ra'si hadzal qawmi na'alu Muhammadin ala fajami'ul khalqi tahta bilalihi. Apa beliau kata? Di atas kawan alam semesta langit seisinya, bumi seisinya, itu ada tombak baginda Nabi Muhammad. Dan semua makhluk yang Allah ciptakan berada di bawah naungan bayangan tombak baginda Nabi Muhammad. Beliau tidak berkata di bawah bayangan senda Rasulullah, akan tetapi beliau katakan di bawah bayangan sendal rombah Rasulullah, begitu agungnya, begitu mulianya, sampai kita berada di bawah bayangan rombah baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah katakan subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad, mengundang Muhammad. Nabi Allah Musa alaihi salam meminta, baginda Nabi Muhammad diminta, suara Musa taribu wa Muhammadul maglubu sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa meminta, akan tetapi baginda Nabi Muhammad diminta oleh Allah Dzul Jalali wal Ikram. Ayuhal ikhwan, begitu banyak pelajaran-pelajaran di dalam ayat Isra bil Abdi. Itu julukan yang begitu mulia, yang begitu agung, yang paling dicintai oleh Nabi. Belum lewat waktu yang sangat luar biasa, waktu tabarruk, yang dimana waktu para anbiya diangkat derajatnya, para aulia diangkat derajatnya minal masjidil haram. Kota haram yang sangat luar biasa tidak akan wangi kecuali sudah dipijak oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa, yaitu masjidil aqsa di kota Palestina, yang dimana itu masjid warisun lana, itu waris buat kita umat muslimin wal muslimah. Saya bukan milik mereka orang-orang Yahudi yang mengaku lambat atau laun Masjidil Aqsa akan kembali ke pangkuan kita, ya. Sehingga masjid tersebut wangi, itu semuanya karena junjungan besar kita Nabi Muhammad. Maka sedikit inilah sudah cukup untuk menunjukkan bahwa hikmah terbesar di dalam Isra dan Mi'raj. Setelah Anda melihat begitu banyak pelajaran yang diceritakan di dalam Isra, yang Allah lihatkan kepada Nabi, ada ini digantung dengan lidahnya karena gila, yang ini digantung karena rambutnya, yang ini digantung karena kemaluannya, yang ini sudah ditawarkan antara makanan yang enak dan makanan yang busuk, lalu dimakan makanan yang busuk, tidak doyan dengan makanan yang enak, ahlul zina, wahakada, tapi inti dari segalanya ayuhal ikhwan, yang dimana Allah katakan linuriyahu min ayatina, Allah ingin menunjukkan kepada Anda keajaiban ayat-ayat Allah untuk menjadi pelajaran kepada kita, sedangkan kita yakin 1000% ayat Allah yang paling besar baginda Nabi Muhammad. Maka dari itu laulahu ma'arafna sujud wala ruku wala aqidah. Kalau tanpanya sujud kita kagak bakal paham, ruku kita kagak bakal paham, tidak kita
surga, nggak bakal paham neraka, nggak bakal paham. Ini semuanya berkat baginda Nabi Muhammad. Ya Rajab wa Sya'ban wa Ramadan wa ja'a Lailatul Isra wa Lailatul Nisfi min Sya'ban wa Lailatul Qadar. Ini semuanya berkah junjungan besar baginda Nabi Muhammad. Nah, maka dari itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membangkitkan hati kita dan jiwa kita bahwa kita hidup di akhir zaman demi Allah, tidak ada pegangan kecuali kau memegang rasa cinta yang sangat luar biasa terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan selamat dunia, akan selamat alam kubur, dan pula akan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Insyaallah dilanjut oleh para tuan-tuan guru kita yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.